least it was worth a try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ade Farisa kembali hadir di podcast Unang Official, dan alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini ya, di Jumat Berkah ya, hadir bersama kita ini salah satu penerima dana dari Sekretariat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, dan telah mengumumkan hasil ini seleksi penerima bantuan pendanaan untuk program dana padanaan tahun 2024 pada batch 2. Dan bersama saya ini adalah seorang dosen dan juga peneliti yang berhasil mendapatkan dana kemarinnya yang luar biasa dengan nilai sekitar 1,4 miliar rupiah, bersama Ibu Zozi Aneloy Noli. Pada Ibu Dr. Zozi, selamat siang Ibu. Siang Diva. Gimana kabarnya Ibu? Baik, terima kasih udah diundang. Ini benar-benar kita nggak percaya ini Unan masuk ya dalam pendanaan padanan ini ya Bu ya. Dan alhamdulillah ada 2 orang yang lulus pada batch 2 ini. Gimana sih Bu perasaannya Bu? Melewati proses yang sangat panjang mungkin ya. Kita mau ulik-ulik juga ini bagaimana perjuangannya Ibu bisa lolos sampai ke tahap ini dan bisa sampai ke titik inilah. Mungkin boleh diceritain Bu perjuangannya. Perjuangannya dulu apa perasaannya dulu nih? Dua-duanya mungkin boleh kita mau tahu. Kalau perasaannya senang nggak senang? Karena apa? Kalau senang iyalah bangga gitu ya. Berhasil lolos setelah berjuang mempersiapkan proposal, ikutin semua tahapan, kemudian diinformasikan kalau menang ya senang gitu ya. Tapi sebetulnya kan di balik itu juga ada istilahnya konsekuensi, tanggung jawab karena ada beban yang harus dipertanggungjawabkan dana padanan yang jumlahnya sekitar 1,428 miliar gitu kan, cukup besar ya. Jadi memang perlu antara bersyukur dan tidak tadinya ya, antara senang dan tidak ya, bersyukur iya. Sangat bersyukur ya. Karena alhamdulillah sudah menaikkan juga nama UNA dengan penelitian yang luar biasa. Ini dengan mitra eksternalnya ya Bu, dengan PT Mitra Ayu Adi Pratama. Dan kemarin itu alhamdulillah di judul yang ini ya Bu ya, pengembangan bisnis bibit at Sri Lanka asli Papua Masoya melalui kultur jaringan untuk bahan baku minyak Masoya Lakton. Ini sangat, kalau menurut saya membaca dengan penelitian Ibu ini luar biasa, karena yang diteliti itu adalah mungkin tanaman langka tanaman endemik dari Papua. Nah ini nanti kita akan ulik-ulik dulu, tapi saya mau tahu dulu nih perjuangan Ibu sampai ke titik ini, boleh diceritakan nggak Bu? Gimana bisa lolos? Karena saya tahu mungkin untuk dosen-dosen UNAN pasti berjuang juga sama berjuangnya dengan Ibu, tapi sampai ke tahap ini nih gimana sih Bu bisa lolos ini, bisa diceritain gak Bu? Sebenarnya ini kan kerja tim ya Mbak Riva. Jadi kita kebetulan tim pengusungnya ada 5. Kemudian diawali tentu dengan bikin proposal dulu bersama gitu, kita bikin proposal. Kemudian untuk matching fund sendiri atau dana padanan sendiri kan tahapannya itu cukup panjang. Jadi setelah kita submit proposal, kemudian ada seleksi administrasi. Nah, setelah itu kita nunggu lagi. Kemudian setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, dan itu ternyata nggak langsung lolos sih waktu itu. Tapi dana padanan punya program ini juga memberi jeda untuk perbaikan gitu ya. Kalau ada revisi. Nah, sebenarnya kita diumumkan lolos. Setelah itu kita masuk ke tahap kedua. Jadi tahap keduanya itu namanya pitching. Jadi pitching masih dilakukan secara online. Kita diverifikasi proposalnya, substansi dengan reviewer. Nah, jadi ada 2 reviewer yang terkait dengan proposal kita, yang memverifikasi proposal. Nah, kemudian setelah lolos
itu kita lanjut ke tahap ketiga. Tapi yang tahap pitching ini juga menarik karena serasa diuji lagi sama lagi. Jadi mirip-mirip, wah ini kayak ujian dokter juga nih gitu ya, karena memang gencar dan jelimet gitu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga baru ini setelah diumumkan kita dipanggil untuk tahap VK namanya, validasi anggaran. Nah itu udah offline dari Jakarta waktu itu. Nah pada saat VK itu juga lumayan berjuangnya karena kita mengusul dananya waktu itu sekitar hampir 2 miliar. Nah pada saat VK berarti apa istilahnya verifikasi anggaran. Nah itu memang dilihatin satu persatu. Jadi nggak boleh ada yang ini ya Bu ya, kalau nggak kurang nggak sesuai mungkin sesuai, ya langsung langsung di skip sama reviewernya, sehingga akhirnya kita sampai ke dana yang disetujui bersama 1,4 ke 8 miliar tadi. Luar biasa, itu cukup besar ya Bu untuk penelitian yang akan dilakukan ini. Ini kemarin dengan mitra eksternal gitu, dengan PT Mitra Ayu Adi Pratama ini. Sebenarnya gimana Ibu? Apakah mitranya dulu nih yang cari Ibu atau emang Ibu udah kolaborasi duluan dengan ini mitranya? Awalnya sebetulnya secara tidak langsung kenal gitu dengan mitra, karena kebetulan mitra kita ini cukup aktif berinteraksi dengan teman-teman lain di departemen. Nah dikenalkan dan kemudian dari ngobrol tadi beliau memang menyampaikan bahwa ada permasalahan yang mau dipecahkan. Perusahaan butuh inilah ya, butuh bantuan, betul-betul peneliti dari UNAN nih kolaborasi. Perusahaan Mitra Ayu ini kan bergerak di bidang minyak atsiri dan turunannya. Jadi untuk bahan baku ini masih terkendala mereka. Jadi sejauh ini khusus untuk masoya. Masoya ini kan tanaman itu asli Papua, endemik ya Papua. Dia masih satu keluarga dengan tanaman kulit manis, tapi jadi yang diambil itu kulit batang. Nah di Papua sendiri orang tuh ngambil langsung dari hutan gitu, sehingga sekarang saat ini kalau dari laporan itu sulit juga mencari tanaman yang tahap tanaman remaja itu. Karena udah dipotong semua, jadi mereka ngambil dipotong kemudian dibuka kulitnya. Jadi kalau itu lama lagi tumbuhnya ya Bu? Lama lagi tumbuhnya, jadi tentunya nanti lama-lama habis. Kalau sekarang kita udah mulai habis tuh, jadi ini kan jadi faktor pembatas juga untuk karena ini perusahaan. Termasuk ini ya tanaman langka dan karenanya langka ini dan proses pengambilan minyaknya tadi seperti itu ya Bu ya, jadinya ambil ini kulitnya, akan ambil kulitnya, ambil batangnya, jadi kemudian diekstrak. Akan lama-lama akan punah gitu ya Bu ya. Lama habis kalau nggak ditanam kembali. Betul. Nah ini yang menjadi ini ya Bu, penelitiannya Ibu ini bibitnya, kultur jaringan ya Bu. Nah karena Mitra Ayu tadi tentu saat ini masih ngambil langsung dari dari Papuanya. Jadi tentu lama-lama itu akan habis. Betul. Nah kalau habis berarti kan jadi faktor pembatas utama juga untuk produksi. Mengancam usaha bisnisnya ini juga ya. Nah pemikiran untuk ini untuk gimana kalau tanam sendiri itu tuh muncul dari mitra sebetulnya. Jadi kebetulan ini mitra kita tuh udah mencoba juga nanam dari biji, ditanam di kebun beliau di Alhan Panjang. Ternyata tumbuh bagus gitu. Jadi walaupun dia endemik di Papua, bisa cocok untuk di Alhan Panjang kan. Sehingga beliau berpikir, wah ini tanah beliau cukup luas. Nah perlu bibit ini kan. Tapi kalau konvensional seperti stek, seperti dari biji itu lama gitu kan. Nah sementara lahan yang mau ditanam cukup luas, ada sekitar 26 hektar mau ditanam. Nah salah satu caranya tentu ini melalui kutu jaringan. Nah di situ kita ketemunya. Jadi kita menawarkan teknologi kutu jaringan untuk perbanyakan bibit masoyanya. Nah beliau membutuhkan itu. Itu ceritanya. Matching banget ya Bu ya. Cocok ya dengan judulnya Matching Fun. Jadi ini dari dunia industri ini butuh peneliti yang benar-benar concern ke sana yang sesuai dengan kebutuhan dari industri yang memang
sesuai dengan hasil yang diharapkan pas gitu ya. Nah ini mungkin boleh kita tahu juga ini sebenarnya yang menjadi fokusnya penelitian Ibu untuk kultur jaringan ini ya, untuk memperbanyak tumbuhan bibit ini melalui apa Ibu? Tapi yang ini ya tadi ya, kayak kultur jaringan. Jadi kita ngambil untuk eksplannya, kita masih eksplan itu bagian tanaman yang mau kita gunakan untuk bahan perbanyakan. Nah itu yang kita gunakan sampai sejauh ini, kita gunakan nodus, tunas, sama daunnya. Kemudian kita tanam di media yang udah kita screening sebelumnya. Nah sejauh ini tahapnya seperti itu untuk perbanyakan. Apakah sesimpel itu atau gimana nih Bu? Kalau diceritakan simpel. Kalau diceritakan simpel. Tapi kalau kita lihat laboratoriumnya, tahapannya penelitian yang luar biasa. Jadi kendala utama untuk Mas Soya ini kan pada tahap sterilisasi. Jadi sterilisasi dia banyak atau ada kandungan inilah kita bilang mikroba endofitik. Sehingga kalau kita potong mikrobanya ikut tumbuh gitu, jadi kontaminan kan. Nah itu sih problemnya sejauh ini. Itulah. Kemudian yang kedua, problem ada juga sih problem yang lainnya itu dia sangat banyak mudah browning, mudah menghitam gitu ya. Jadi perlu treatment khusus sebetulnya untuk menghilangkan browningnya. Nah ini untuk sampai ke tahap dari kultur jaringan ya Bu ya, sampai untuk tahap bisa tumbuh lagi dewasa ini tanaman Mas Soyanya, ini butuh berapa lama sih Bu? Kalau saat ini untuk berkecambahan di dalam kultur jaringan sendiri itu 2 minggu. Dia mampu berkecambah kalau dari biji. Nah kemudian untuk tahap perbanyakan kita sekarang belum ke lapangan kita, masih yang ada kita perbanyak. Berarti ini di pabrik sendiri, di industri sendiri udah berapa banyak ini Bu bibit-bibitnya Bu? Di botolan baru. Nanti diharapkan di akhir tahun targetnya kan 60.000 bibit. Jadi dengan dana yang dari dana matching fund ini memang nanti harapannya berapa bibit yang akan kalau di luarannya kita berharap 60.000 bibit. Kemudian di samping tentu karena ini dana panenan tidak hanya untuk mitra saja, tapi juga untuk perguruan tinggi kan. Jadi kita berharap ada mahasiswa MBKM nanti gabung yang kita, ada juga nanti kita berharap ini ada praktisi mengajar dari pihak industri itu menyumbangkan mungkin pengalaman beliau-beliau itu ya yang bergerak di bidang industri selama ini, kita masukkan nanti ke praktisi mengajar yang terkait dengan mata kuliah bisa kultur jaringan ataupun bisnis misalnya. Tim kita kebetulan juga ada dari ekonomi, kemudian dari pertanian dan biologi sendiri. Jadi karena memang ini tim pengusaha dari biologi, ada 3 anggota kita dari biologi. Luar biasa. Ini sebenarnya juga mau ditanya juga, kenapa sih Ibu milih ke tanaman ini, tanaman Mas Soya ini? Alasannya itu tadi karena memang produknya atau metabolit dari Mas Soya ini kan memang diincar untuk dunia industri. Jadi Mas Soya ini menghasilkan yang disebut dengan Mas Soya lakton metabolit sekundernya. Nah ini merupakan bahan utama yang digunakan untuk industri makanan, untuk cita rasa, kemudian di industri farmasi untuk obat-obatan gitu ya. Jadi memang kebutuhannya tinggi dan belum bisa cukup. Dijadikan bahan baku yang cukup banyak ya Bu. Kalau untuk makanan mungkin dari segi apa ini Bu? Untuk makanan itu biasanya untuk cita rasa. Cita rasa Untuk cita rasa. Seperti bahan-bahan micin? Enggak. Jadi sebetulnya saya juga baru tahu nih, ternyata misalnya kalau kita makan es krim gitu ya, cita rasa vanila itu di es krim ini, es krim yang biasa itu nggak berasal dari vanilanya beneran gitu, dari vanili gitu ya, tapi dari tanaman lain gitu. Nah untuk Mas Soya lakton ini biasanya digunakan untuk cita rasa yang ada unsur-unsur atau rasa-rasa susu. Rasa gitu ya? Nggak, memberi rasa seperti susu misalnya dan turunannya. Luar biasa. Makanya diincar. Tanaman Mas Soya ini cukup banyak juga manfaatnya ya Bu. Banyak misalnya hasil-hasil dari tanaman itu banyak ya turunannya satu dari segi. Karena kalau farmasi gimana Bu? Untuk obat-obatan,
Ada juga. Iya. Kosmetik satu lagi. Kosmetik juga ya, Bu. Mungkin kosmetik apanya, Bu? Obat jerawat. Iya. Jangan sampai salah satunya. Ada banyak. Macam-macam. Nanti jangan sampai di penonton kita, aduh mana tanaman Mas Soya obat jerawat gitu, langsung dikejar. Iya. Oke. Jadi ini katanya nih tanaman Mas Soya ini dari minyak Mas Soya Lacton ini sebagai bahan baku untuk parfum gitu ya, Bu? Iya, parfum. Ya, di industri kosmetik ya. Ini sebenarnya aroma apa sih, Bu, yang dihasilkan dari Mas Soya Lacton ini? Yang tadi tuh sebetulnya aromanya nggak ada gitu. Bukan aromanya yang kita ambil, tapi rasa sebetulnya. Oh, rasanya. Oke. Emang gimana sih, Bu, ininya? Dia kan oily ya. Jadi ini gimana rasanya, arah-arah kemana gitu? Mungkin bisa digambarkan. Seperti ini, penguat seperti rasa susu. Susu? Iya. Jadi kalau ada makanan yang punya rasa seperti susu dan turunannya ya, susu dan turunannya, seperti keju, yogurt, rasa-rasa seperti itu gitu. Oke, luar biasa. Salah satunya. Ya. Jadi kayaknya rasanya mau dijilat aja di Soyanya. Oke. Nah, ini mungkin boleh dengan Ibu, dengan tim-tim Ibu nantinya. Ada berapa orang sih, Bu, yang akan mengerjakan proyek ini ya? Iya. Tim kita ada 5 ya. Terus karena berbagai bidang, nah itu nanti pegang masing-masing luaran sih saya kira ya. Luaran kita kan cukup banyak. Ada MPKM tadi, kemudian ada praktisi mengajar, kemudian kita nanti juga akan menghasilkan paten, buku gitu ya. Di samping produk utama berupa bibit tadi. Kalau berapa orangnya, dosennya 5 kayak tadi kan. Kemudian mahasiswa kita minta ada mahasiswa S2, S3, S1 juga terlibat dalam kegiatan ini, termasuk juga mahasiswa MPKM. Luar biasa. Jadi banyak tim yang bakalan jadi tim Mas Soya. Tim Mas Soya. Dan juga berkolaborasi dengan mitra eksternal kita ya, Bu, ya. Itu semuanya ya. Mitra kita itu untuk realisasi kegiatan ini kan mereka bikin labnya. Nah, pendanaan dari dana padanan ini juga sebagian membantu itu. Berarti nanti ini hasilnya ini kita yang ngerjain nih kultur jaringannya ya, Bu, ya. Terus ini difasilitasi sama mitra, sama oleh PT Mitra Ayu Adi Pratama ini gitu. Nanti menghasilkan 60.000 bibit ini. Itulah yang akan dijual. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih, kalau satu bibit ini berapa sih, Bu, nantinya mau dijual ini? Karena hasilnya ini apa ya? Ada berkaitan dengan dunia usaha ya, Bu, ya, nantinya mengembangkan bisnis sendiri ini. Kalau harga bibit, nah ini belum ada kita perkirakan karena dalam kegiatan kita tuh nggak ada, belum ada lagi ini apa istilahnya, rencana bisnis bibit hasil kultur jaringan ini mematok harga gitu ya. Jadi sejauh ini kita masih dalam luarannya salah satunya itu menghitung cost sebetulnya berapa sehingga nanti bibit tuh layaknya dijualnya berapa gitu. Tapi di tahap atau tahun ini kita masih dalam tahap penyediaan bibit. Nah, tahun 2025 itu kita rencananya, mudah-mudahan diterima lagi ya. Kita mau masuk ke perencanaan bisnis itu. Karena ini tanaman langka ya, Bu. Kalau langka itu pasti dominannya cost-nya pasti tinggi gitu ya. Nah, ini untuk pengembangan bisnis nantinya, penelitian kita, hilirisasi riset. Tentunya kita menginginkan riset-riset yang dihasilkan oleh dosen-dosen UNAN ini akan menambah income engineering UNAN juga. Nah, ini mungkin apa sih harapannya, Bu? Benar-benar pada Universitas nih ya. Melihat bahwa gimana itu Dudi sebetulnya sangat menginginkan ya permasalahan yang mereka hadapi, terus kita yang jadi solusinya kan itu ya. Jadi contohnya kalau dalam kasus ini, sebelum Dudi bertemu dengan kita, Dudinya itu sendiri atau mitra kita sekarang ini itu memang terkendala dengan bibit. Nah, kalau UNAN mungkin berkesempatan gitu ya untuk punya program, misalnya kita punya yang kita sebut dengan rumah bibit. Rumah bibit. Nah, itu paling tidak kalau menurut saya
perusahaan sejenis ini kan ada beberapa juga ya di Sumatera Barat, di Indonesia secara umum. Nah, kalau punya rumah bibit dan kita jadi sentranya, wah, luar biasa sekali. Oke, ya. Luar biasa sekali Bu. Jadi Ibu maunya nanti ada nih rumah bibit, nanti rumah bibit ya, disediakan. Jadi ikonnya ini ya, ikonnya Unan tentunya. Oke. Dan ini untuk kultur jaringan dari Mas Soya ini, apakah Ibu nantinya hanya berfokus pada tanaman Mas Soya aja atau bagaimana Ibu? Kalau di program ini kan tentu ke tanaman Mas Soya saja. Kalau apa istilahnya ya, harapannya tentunya nggak hanya ini. Kita punya banyak tanaman yang bagus-bagus. Contohnya misalnya kayak Andalas, Universitas Andalas. Mungkin Mbak Diva nggak tahu ya tanaman Andalas kayak apa ya. Tanaman Andalas itu apa sih gitu ya? Nah, kita punya, ada di lab kita ini bibit tanaman Andalasnya sendiri. Nah, itu menurut saya itu juga punya nilai jual yang tinggi ya, karena udah mulai jarang kan. Tanaman Andalas menghasilkan apa Bu? Bisa menghasilkan apa? Kalau tanaman Andalas itu kayunya itu kan kualitas bagus. Dulunya itu dijadikan tonggak rumah gadang. Dan itu lama-lama habis loh. Nah, nanti akan menjadi ini ya, proyek selanjutnya. Nah, iya, mungkin nggak tahu kayak nama Indarung misalnya ya. Indarung kan itu ada nama tanaman juga. Dan mungkin semen Padang perlu bibit ya. Mempertahankan nih ya, ini tanaman khas di Kota Padang ya. Jadi kalau misalnya kita punya rumah bibit, menyediakan tanaman-tanaman yang eksotik kalau kita bilang ya, nah itu yang keren sekali ya. Tapi sejauh ini kita melakukan pembibitan bagaimana? Masih cara konvensional ya? Yang mana? Ya. Yang sejauh ini kita lakukan? Nggak ada sama sekali concernnya ke sana kan. Kalau orang mau cari tanaman Andalas, masih mungkin peneliti dari Fakultas Pertanian ada ya yang tapi masih sporadis lah sifatnya, belum ada yang terfokus. Jadi kalau orang mau nyari tanaman Andalas malah nggak tahu mau kemana nyarinya kan. Betul. Hanya ada di Unan ya. Iya, dulu pernah ada yang cari dari Lubuk Minturun karena sempat pemerintah sekabupaten kota ya, saya kira dulu pingin menanam tanaman Andalas untuk ikon gitu, dan itu nggak ada di mana-mana bibitnya, termasuk di Lubuk Minturun sendiri. Ini termasuk tanaman salah satunya ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ini sudah banyak sekali yang kita dapatkan ini, mulai dari perjuangan Ibu sampai lolos untuk mendapatkan dana padanan ini di tahun 2024 pada PS2. Kami ucapkan selamat sekali lagi Bu. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapannya. Hasil risetnya bisa komersialisasi juga dan juga menambah income kepada Universitas Andalas. Oke, selamat buat Ibu dan tim semua beserta PT Mitra Ayu Adi Pratama. Mudah-mudahan kolaborasi ini berlanjut ya. Tentunya kita juga membuka peluang-peluang bisnis nantinya. Kita juga membuka peluang pada mitra industri yang mau bergabung dengan Universitas Andalas. Silahkan untuk bisa langsung calling aja nih, banyak sekali peneliti kita di Universitas Andalas yang tentunya menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ini podcast kita kali ini bermanfaat untuk penonton dan kita juga berharap ini juga memotivasi dosen-dosen yang mungkin masih berjuang ini seperti Ibu ya. Karena di tahun 2024 ini baru, ya Bu ya, di batch 2 ini ya. Ini cuma 2. Baru 2 ini kita lolos. Mudah-mudahan di batch 3 dan 4 nama Universitas Andalas tetap masuk ke dalam hasil. Nggak kalah ya dari PTMBH yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih juga buat penonton podcast Unan Official yang tentunya podcast Unan Official selalu memberikan informasi, edukasi dan inspirasi untuk kita semua. Baik, saya undur diri dulu di hadapan layar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.